Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, al-qawi sultanuh, al-wadih burhanuh, al-mabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanuh. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim ala sayyidina maulana Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ma'asyar ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala puja dan puji syukur kehadiran Maula Allah Subhanahu wa taala atas bimbingannya, atas cucuran rahmat dan kasih sayangnya kepada kita, sehingga pada hari ini di bulan yang mulia ini kita bisa berkumpul, bermuajahah, bersilaturahmi serta menghadiri daripada agenda yang telah diadakan oleh DKM Masjid Al-Mubarakah, belajar bersama, mengkaji daripada hadis-hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun ucapan-ucapan para ulama-ulama. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita telah masuk sekarang di puasa yang ke-20 ataupun ke malam ke-21. Ini adalah suatu anugerah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Makanya kemarin tuh di saat masuk malam ke-16 ada ungkapan daripada ahli ilmu, zahaban nisfu wan nisfu zahabun. 15 hari pertama daripada bulan Ramadan itu telah pergi, telah berlalu. Sisanya tinggal 15 hari yang kedua. Zahaban nisfu, telah pergi setengah. Artinya 15 hari pertama daripada bulan Ramadan itu telah pergi. Wan nisfu, dan setengahnya lagi ataupun 15 hari yang kedua adalah zahabun. Barang siapa yang sekiranya banyak kelalaian di dalam 15 hari pertama di bulan Ramadan, mungkin banyak daripada sunnah-sunnahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dilupakan, yang tidak dikerjakan. Mungkin juga banyak daripada bapak-bapak yang belum menghatamkan Al-Quranul Karim di 15 hari pertama. Maka kerjakanlah, segerakanlah, dapatkanlah daripada inayahnya Allah Subhanahu wa taala dan karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala di 15 hari yang terakhir ini. Dan sekarang udah sisanya tinggal 10 terakhir, al-ushrul awakhir. Karena sekarang adalah puasa yang ke-20 ataupun masuk ke dalam malam ke-21. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kalau masuk bulan Ramadan, ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, semangatnya kepada Allah Subhanahu wa taala itu enggak seperti semangatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di luar bulan Ramadan. Bukan berarti Nabi sallallahu alaihi wasallam malas, enggak. Nabi enggak seperti kita, ibadahnya angin-anginan. Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap saat semangat. Tapi di saat masuk bulan Ramadan, volumenya dibesarin lagi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau udah masuk 10 malam yang terakhir daripada bulan Ramadan, lebih dikencengin lagi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ibadahnya. Dijelaskan di dalam riwayat, idza dakhala al-'ashr shadda mi'zarahu
wa aiqadha ahlahu. Nabi SAW kalau udah masuk 10 malam yang terakhir itu, daripada tali pinggangnya Nabi SAW itu dikencengin, Pak. Bukan Nabi SAW beribadah hanya sendiri, tapi juga Nabi SAW mengajak para keluarganya. Aiqadha ahlahu, bangunin. Yang punya istri dibangunin, ayo sholat witir bareng-bareng, ayo baca Quran bareng-bareng, tadarus bareng-bareng, simakan antara suami dan istri. Ada anaknya, ajak juga anak-anaknya. Kita bareng-bareng mencari daripada ridhonya Allah Subhanahu wa taala di 10 malam terakhir daripada bulan Ramadan. Meskipun anaknya masih 5 tahun, Pak, ataupun 4 tahun, bangunin, Pak. Meskipun dibangunin hanya sekedar dalam jangka waktu sebentar, 2 menit ataupun 3 menit, bangunin. Ajak mereka orang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah didikannya para salafun saleh di saat mereka orang mendidik para anak-anaknya. Mungkin Al-Fakir udah sering bercerita tentang para ulama-ulama, di antaranya Al-Habib Abu Bakar Al-Adni bin Ali Al-Masyhur, yang mana beliau berhasil menjadi orang yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi ulama besar lantaran karena sebab didikan abaknya. Salah satu daripada didikan abaknya itu adalah dilarang untuk meninggalkan yang namanya sholat malam, Pak, khususnya di bulan Ramadan. Dari sejak kecil beliau dididik kayak begitu, dibangunin. Walaupun hanya sekedar dibangunin itu hanya sekedar minum air dalam jangka waktu 1-2 tahun. Biar terbiasa dulu mereka orang bangun. Nanti kalau udah berjalan beberapa tahun, diajarin tuh berdoa dulu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Setelah itu suruh tidur lagi. Sehingga beliau dan para salafun saleh lainnya terbiasa bangun malam, terbiasa menjalankan sholat witir sebanyak 11 rakaat, terbiasa menjalankan sholat sebanyak 300 rakaat, sebanyak 1000 rakaat dan lain sebagainya para salafun saleh. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala cari keuntungan di malam-malam terakhir dengan Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak daripada salafun saleh bukan hanya sekedar di bulan Ramadan, tapi di luar bulan Ramadan. Kalau udah datang sepertiga malam tuh, dari di atas jam 12, mereka orang hanya sekedar berkata saya sambil menangis, Pak. Saya sambil menangis. Kira-kira nih, kalau kita berkata kayak begitu, saya sambil teriak kayak begitu, tetangganya kita bilang kita orang gila apa kagak? Tapi ini adalah mereka orang yang memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya mereka sedang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah telah dijelaskan di dalam salah satu riwayat bahwasannya Allah Subhanahu wa taala memberikan penawaran kepada para hamba-hambanya di setiap malam. Ala min mustaghfirin fa'aghfirullah. Adakah di malam hari ini yang menginginkan permohonan kepadaku, maka aku akan ampunkan daripada segala dosa-dosanya. Ala min mustajibin fa'astajib da'watah. Adakah di antara kalian pada malam hari ini yang memiliki daripada hajat-hajatnya, maka akan aku kabulkan daripada segala hajat-hajatnya. Makanya ucapan ulama tersebut, orang soleh tersebut, di sepertiga malamnya dia menangis sambil berkata saya, itu benar. Karena penawaran tersebut
Dijawab oleh orang tersebut, saya ya Allah. Siapa yang mau pengampunan? Saya ya Allah. Siapa yang menginginkan daripada karunia saya? Saya ya Allah. Siapa yang menginginkan daripada ridhonya saya? Saya ya Allah. Dijawab oleh orang-orang tersebut, orang-orang soleh. Makanya kalau seandainya kita orang nggak mampu berdoa banyak, istilahnya kayak begitu, mungkin keterbatasan kita bahasa Arab juga nggak bisa, kan kayak begitu. Ataupun mau berdoa dengan bahasa Indonesia juga bingung, yang diminta juga apaan, kan kayak begitu. Ya sudah, kita orang bangun malam melaksanakan sholat 2 rakaat, sudah berdoa sebisanya ataupun minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, saya memohon kepada Engkau berkat kemuliaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, saya minta yang diminta oleh seluruh orang-orang muslimin dan mukminin pada malam hari ini yang bermunajat kepadamu, sehingga permintaannya yang diminta oleh para saudara-saudara kita orang dapat, Pak. Pernah dicontohin oleh siapa? Oleh Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu wa arda. Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu wa arda ini adalah salah seorang daripada sahabatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang mana meriwayatkan hadisnya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam paling banyak, ataupun disebut al-mukthirina sab'ah, 7 orang yang meriwayatkan daripada hadis-hadisnya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang paling banyak. Pernah ada orang meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun ditawarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menghampiri mereka, dan di situ ada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu wa arda. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menawarkan kepada mereka, ente mau apa? Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka saya akan aminkan doa engkau. Orang tersebut berdoa apa? Saya minta ini. Yang pertama berdoa, saya minta ini, minta ini, minta ini. Panjang hajatnya, banyak mintanya. Udah selesai Nabi SAW mengaminkan doa tersebut. Kemudian orang kedua gantian, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, saya minta ini, minta duit, minta mobil, minta banyak permintaannya, diminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selesai, sama Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan amin. Yang terakhir adalah Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu wa arda. Beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, permintaannya enggak panjang. Allahumma inni as'aluka ma sa'alaka sahibaya hadza wa ilma la yunsa. Ya Allah, saya minta yang diminta 2 teman saya ini tadi, ya Allah. Dan yang terakhir permintaan saya meminta kepadamu ilmu yang enggak pernah lupa-lupa. Sehingga Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu wa arda mendapatkan yang diminta oleh kedua temannya ini, sehingga dapat bonus lagi 1 yang diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ilmu yang enggak pernah lupa-lupa. Di saat Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu wa arda meminta dengan permintaan yang terakhir, yaitu ilmu yang enggak pernah lupa-lupa, kedua temannya iri, pengen minta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telat. Permintaan engkau sudah didahului oleh Sayyidina Abi Hurairah, ataupun yang bernama aslinya adalah Abdurrahman. Ikhwani yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan adalah bulan tarbiyah, bulan pendidikan. Bulan Ramadan adalah lembaga pendidikan, mencetak orang-orang agar kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, punya kepedulian kepada Islam, punya kepedulian kepada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam
kama kutiba 'alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Kalimatnya la'alla, agar, bukannya wa antum. Artinya di saat orang berpuasa, ya, orang tersebut enggak pasti menjadi orang yang bertakwa. Ini semuanya kita orang nih, orang-orang muslimin. Berpuasa maka berpuasa, berpuasa. Tapi apakah kita orang di saat sudah melaksanakan perintah puasa, kita orang bisa mengkategorikan diri kita adalah kita orang yang bertakwa? Enggak pasti. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan kalimatnya dengan kalimat la'alla, agar kalian bertakwa. Dimana di saat orang tersebut benar-benar berpuasa semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, dia tinggalin makan dan minumnya, dia tinggalin hawa nafsunya, syahwatnya daripada segala hal-hal yang mengundang daripada amarahnya Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut pasti bakal menjadi orang yang bertakwa dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun hanya sekedar orang yang biasa berpuasa ataupun yang disebut dengan isqatul wajib, menggugurkan daripada kewajiban berpuasa, itu belum bisa dikategorikan orang tersebut orang yang bertakwa. Kan kita orang berpuasa nih semuanya, tapi kan nggak semuanya sama. Ada orang yang benar-benar berpuasa dari mulainya terbit fajar, benar-benar dinikmatin, diresepin, ya Allah subhanallah, ini adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar diresepin, dia nangis, dia ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggak mau buru-buru, datang maghrib tuh dia nggak mau buru-buru. Benar-benar dinikmatin puasanya, waktu puasanya benar-benar dinikmatin. Tapi ada orang yang puasa, dia hanya sekedar gugurin kewajiban, ibadahnya kagak, sholat jamaahnya juga kagak, sholat sendiri di rumah juga kagak, Qur'annya juga kagak dibaca. Tidur dari pagi, bangun jam 4:30, udah langsung ngabuburit, jalan-jalan sore nyari takjil. Datang waktu maghrib dia berbuka sebagaimana orang yang berbuka. Kira-kira pahalanya antara dua orang ataupun dua gambaran tersebut sama apa kagak sama, Pak? Nggak sama. Orang yang benar-benar berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala, dari pagi dia resepin, ya Allah, dari mulai subuh orang tersebut ada di masjid iktikaf, sampai datangnya waktu zuhur, sampai datangnya waktu asar, sampai datangnya waktu maghrib, isya, bahkan 10 malam terakhir nih dia jarang pulang. Mungkin pulang hanya sekedar ganti baju doang. Dia cari keuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Pak, 30 hari, 20 hari ini udah berlalu, sisa tinggal 10 hari terakhir lagi. Kita pergunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Kita cari keuntungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita damai dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun hal-hal yang mengundang agar kita melakukan daripada hal-hal dosa, ghibah dan lain sebagainya, itu tinggalin dulu, Pak. Itu ditinggalin dulu. Infotainment tuh, daripada hal-hal gosip itu jangan ditonton dulu, karena dapat merusak daripada ibadahnya kita. Jangan ditonton dulu. Cari daripada tontonan-tontonan yang bermanfaat, yang mana membuat kita haus akan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, membuat kita cinta kepada agama Islam, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Ma'asyiral ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, malam 21 sebagaimana kita telah ketahui bahwasannya al-ulama, mereka orang berpandangan bahwasannya malam 21 ini adalah malam
Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar. Itu adalah pendapatnya, diantaranya adalah Al-Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu wa ardhah, yang mana beliau berpendapat bahwasanya malam 21 ini adalah malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu enggak bisa diketahui kapan datangnya. Bisa aja malam Lailatul Qadar itu di awal Ramadan, bisa juga. Bisa di 10 yang pertama, bisa di pertengahan, bisa yang di terakhir. Tapi daripada bilangan 10 malam yang terakhir itu lebih dikuatkan oleh para ulama. Nah, sebagian mereka orang punya pendapat masing-masing. Dan adapun Imam Syafi'i, beliau berpendapat bahwasanya malam 21 ini adalah malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar, dan malam 21 pada tahun ini juga bertepatan dengan malam Jumat. Makanya oleh karena itu, masyarakat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pergunakan malam ini dan sisa-sisa daripada malam terakhir di bulan Ramadan, kita cari keridhaannya Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad, beliau mengatakan, fayambaghi lil mu'min al-fatin an yakuna fi kulli lailatin min layali Ramadan musta'iddan li lailatil qadri wa mustayqidan laha wa mudawiman 'alal amal salih. Al-Imam Haddad mengatakan, udah sepatutnya bagi orang mukmin yang cerdas, hendaknya dia di setiap malam daripada malam bulan Ramadan itu mempunyai persiapan untuk menyambut datangnya malam Lailatul Qadar, dan hendaknya orang tersebut melakukan dan memperbanyak daripada amalan-amalan soleh. Ini udah mulai, Pak. Siti Aisyah ataupun Sayyidah Aisyah, beliau pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, kalau seandainya saya tahu bahwasannya malam ini adalah malam Lailatul Qadar, maka apa yang harus saya baca? Maka apa yang harus saya lakukan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan satu doa. Dan doa ini harus kita baca, ya. Di 10 malam terakhir senantiasa kita baca, kita lantunkan, Pak. Apa doanya? Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Itu senantiasa kita basahin lidah kita, Pak. Baca. Setiap pagi kita baca. Yang bisa baca 1000. Setiap hari baca 1000. Bisa baca lebih, baca lebih. Nggak bisa baca 1000, kurang dari 1000 nggak apa-apa. Yang penting kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pada tahun ini kita benar-benar dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi golongan orang-orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Karena malam Lailatul Qadar ini adalah malam yang istimewa. Malam yang istimewa, dan orang-orang dan ciri-ciri orang-orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar dan orang-orang yang puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ciri-cirinya bakal ketahuan nanti, Pak. Bukan di saat sekarang nih bulan Ramadan, enggak, tapi nanti di saat keluar bulan Ramadan, maka orang tersebut bakal kelihatan atharnya, bakal kelihatan. Orang tersebut makin soleh, ibadahnya makin rajin, bukan angin-anginan, benar-benar baca Qur'annya juga dilanjutin. Itu tandanya orang puasanya diterima oleh Allah dan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Itu ibadahnya dia setelah bulan Ramadan lebih semangat lagi, bahkan lebih semangat daripada ibadah-ibadah yang dikerjakan selama bulan Ramadan. Insya Allah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, agar
segala amalan-amalan kita di bulan Ramadan, dari hari pertama, daripada bacaan Al-Qur'annya kita, daripada sedekahnya kita, daripada muamalahnya kita kepada sesama muslim, dan lain sebagainya daripada amal-amal kebajikan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita memohon juga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan negara kita, ya, kota kita menjadi kota yang makmur, yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga berdamai dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita doakan juga para pemerintah kita agar mereka orang kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, cinta kepada rakyat Indonesia, cinta kepada umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.